Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Nul Hakim dengan NIM 0302 1382 126111 dari kelas A Palembang dan dari Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari materi petunjuk keselamatan, bahan peledak dan peledakan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama penjelasan tentang keselamatan, kedua alat-alat yang digunakan saat peledakan, ketiga macam-macam alat peledak, keempat kelebihan dan kekurangan bahan peledak. Pertama, teknis keselamatan. Teknis keselamatan atau biasanya disebut sebagai teknik keselamatan kerja adalah serangkaian metode, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja. Ini mencakup berbagai aspek keselamatan yang meliputi identifikasi bahaya, evakuasi risiko, pencegahan kecelakaan, perlindungan terhadap cedera, dan pengendalian risiko lingkungan. Kedua adalah alat-alat yang digunakan dalam peledakan. Pertama, bor digunakan untuk mengebor lubang-lubang di batuan tempat peledakan akan dilakukan. Ada berbagai jenis bor, termasuk bor putar dan bor bergetar, yang digunakan tergantung pada jenis batuan dan kondisi geologis. Kedua, bahan peledak. Ini termasuk bahan peledak seperti amonium nitrat, nitrogliserin, dan campuran bahan peledak lainnya yang telah disiapkan untuk digunakan dalam proses peledakan. Ketiga, detonator. Perangkat yang digunakan untuk memicu peledakan biasanya terdiri dari kawat yang diisi dengan bahan peledak sensitif dan diletakkan di dalam lubang peledakan. Keempat, detonating cord. Kabel berisi bahan peledak yang digunakan untuk menghubungkan detonator dengan bahan peledak utama di dalam lubang peledakan. Ini memastikan bahwa peledakan terjadi secara serentak di seluruh area yang diingin diledakkan. Yang kelima, alat pemantau, termasuk alat yang mengukur tekanan, alat pengukur getaran, dan alat pengukur lainnya yang digunakan untuk memantau parameter peledakan seperti tekanan udara dan getaran tanah untuk memastikan keamanan dan efektivitas peledakan. Keenam, alat pengukur gas digunakan untuk mengukur konsentrasi gas beracun seperti gas metana dan gas karbon dioksida di sekitar area peledakan untuk memastikan keselamatan pekerja tambang. 7. Alat penyaringan debu untuk melindungi pekerja dari debu batuan yang berhasil selama peledakan. Masker debu dan sistem penyaringan udara sering digunakan. 8. Alat pencahayaan dalam situasi di mana pekerjaan dilakukan di dalam tanah tambang yang gelap. Lampu sorot dan alat pencahaya lainnya digunakan untuk memberikan visibilitas yang cukup. Yang 9. Peralatan pengukuran termasuk pita pengukur, alat penanda, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk menandai lokasi lubang peledakan dan mengukur jarak serta kedalaman lubang. Ketiga, macam-macam alat peledak. Pertama, nitrogliserin merupakan bahan peledak yang kuat dan sensitif, namun kestabilannya rendah. Seringkali digunakan dalam campuran dengan bahan lainnya. Amonium nitrat, bahan peledak yang paling umum digunakan di dunia, biasanya digunakan dalam bentuk campuran dengan bahan bakar seperti minyak atau diesel. Tiga, dinamit, campuran nitrogliserin dengan bahan penyerap seperti tanah liat atau serat kayu untuk meningkatkan kestabilan. 4. ANFO, amonium nitrat fuel oil, campuran amonium nitrat dengan bahan bakar minyak. Sangat umum digunakan karena relatif murah dan efektif. Yang 5. Emulsion eksplosif, campuran sensitif seperti amonium nitrat dan bahan pemicu seperti nitrogliserin yang disuspensi dalam air. Keenam, detonating cord, kabel berisi bahan peledak yang digunakan untuk mengarahkan peledakan secara presisi. 7. PETN, atau bahan peledak yang sangat kuat, sering digunakan dalam jumlah kecil untuk aplikasi khusus. Yang 8, RDX, bahan peledak yang sangat kuat dan stabil, sering digunakan dalam kombinasi dengan bahan peledak lainnya. Nilai yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan bahan peledak. Kelebihannya yang pertama adalah efisiensi. Bahan peledak memungkinkan untuk memecahkan batuan secara cepat dan efisien.
memungkinkan tambang untuk mengekstraksi bahan tambang dengan lebih efektif. Kedua, kontrol presisi. Dengan menggunakan bahan peledak, peledakan dapat dikendalikan dan disesuaikan dengan presisi tertentu, memungkinkan penambangan di area yang sulit dijangkau atau dengan formasi batuan yang kompleks. Yang ketiga, produktivitas. Peledakan membantu meningkatkan produktivitas tambang dengan memungkinkan ekstraksi bahan tambang dalam jumlah yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Empat, fleksibilitas. Ialah adalah berbagai jenis bahan peledak yang tersedia dengan karakteristik yang berbeda, memungkinkan penggunaan yang fleksibel tergantung pada jenis batuan dan kondisi geologis. Selanjutnya adalah kekurangan penggunaan bahan peledak. Yang pertama adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan peledakan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan melalui pelepasan debu, batuan, dan gas beracun, serta dapat merusak ekosistem alam dan habitat satwa liar. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan. Penggunaan bahan peledak melibatkan risiko kecelakaan dan cedera baik bagi pekerja tambang maupun masyarakat sekitar. Selain itu, paparan debu batuan dan gas beracun juga dapat membahayakan kesehatan pekerja dan penduduk lokal. Ketiga, biaya. Penggunaan bahan peledak memerlukan investasi yang signifikan dalam hal biaya pembelian, penyimpanan, dan penanganan yang aman. Selain itu, pemeliharaan peralatan peledakan juga membutuhkan biaya tambahan. Yang keempat, ketergantungan. Tambang yang terlalu bergantung pada penggunaan bahan peledak dapat menjadi rentan terhadap fluktuasi harga bahan peledak atau ketersediaan pasokan yang dapat mempengaruhi operasional tambang secara keseluruhan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.